Halo, selamat malam. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes dari saya. Hari ini saya mau bikin suatu topik tentang nego gaji. Nego gaji. Wow, nego gaji. Mungkin teman-teman merasa, lu kok bisa, kok berani? Kok kamu begitu banget serakah atau nafsu gitu kan? Tidak, ya. Saya berani mengatakan seperti ini adalah dulu saya pegang daerah Sumatera. Ya, ini Sumatera. Saya sudah kuasai ini Bangka, ini Batam, ya, Batam. Ini Jawa, saya sampai di Cirebon. Di Kalimantan, ya, Kalimantan. Ini Sulawesi, ini Maluku, ini NTT, ini Kupang, ya, ini Bali, ada Lombok, ini Ambon, Maluku, dan ini Papua. Saya mau share apa yang saya alami ketika saya ditugaskan di Sumatera, ini Bangka, ini Cirebon. Dan saya sudah kuasai daerah sini. Ada masanya waktu itu, ketika saya sudah kuasai daerah Sumatera, ada order penjualannya, ada di Bangka dan Cirebon, saya disuruh expand perusahaan saya mencari customer di daerah Kalimantan. Jadi Kalimantan Barat sudah, Kalimantan Tengah sudah, Kalimantan Selatan sudah, Kalimantan Timur sudah. Sebelum itu ada Kalimantan Utara. Jadi sebelum itu ada Kalimantan Timur, sekarang ada Kalimantan Utara. Saya sudah pernah di sini, dan ini nanti saya akan ceritakan. Ada merek tertentu yang merek terkenal. Waktu kemarin saya sudah ceritakan di channel saya, Kalimantan Barat itu merek terkenal. Ada handphone yang terkenal. Kalimantan Barat. Teman-teman bisa lihat di channel saya ketika saya mencari customer di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Saya akan nanti cerita bagaimana saya mencari dan customer untuk mengambil produk saya. Dan ketika perusahaan menugaskan di tempat di Kalimantan, saya bisa mendapatkan dealer. Saya mau bicara seperti ini ketika saya mau ditugaskan di Sulawesi. Di sini Sulawesi. Tentunya di sini sudah punya sales. Salesnya sudah ada, di NTT juga sudah ada, ya, sama di Maluku belum tercapai, belum ada. Di NTT sudah ada. Nah, saya ditugaskan di Sulawesi, saya tidak mau, saya bilang karena kan sudah ada orangnya, sudah ada salesnya. Kalau saya mau ditempatkan di sana, saya minta naik gaji, teman-teman. Ya, kenapa saya berani? Karena saya memiliki kapasitas. Saya memiliki kapasitas dan saya belum pernah ke daerah itu, tapi saya tahu orang-orangnya, pemain-pemainnya. Karena saya sudah pernah dengar bahwa daerah itu ada dikuasai merek yang terkenal. Tentunya sebelum itu saya minta mohon maaf, saya bilang dengan atasan saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya menggarap Sumatera, Bangka, dan Cirebon dan Kalimantan. Saya mau berdasarkan data, berdasarkan penjualan. Per 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun tuh saya minta laporannya dan saya akan memberikan data kepada manajemen atasan saya, tentunya itu perusahaan asing, ya, bergerak di mobile phone, handphone Cina. Dan saya sudah, kalau teman-teman bisa melihat terjemahnya, kebetulan saya sudah minta tolong sama teman saya untuk terjemahkan. Ini merek handphonenya yang saya, teman-teman mengerti bahasa Mandarin. Saya ingin mencoba apa yang saya sudah kerjakan, ya, dalam suatu perusahaan. Ini mereknya, ini pengalaman saya, ya. Saya berbicara seperti ini berdasarkan pengalaman. Kalau saya bikin konten itu berdasarkan pengalaman saya. Kalau tidak ada pengalaman, saya tidak berani, karena berbicara tentang sales, ya. Nah, ini kalau teman-teman mengerti, ya, bahasa Mandarin, ini nego saya. Saya bicara seperti ini adalah kenapa? Karena
kita butuh pendapatan, kita butuh gaji yang besar, itu tidak salah. Tetapi berdasarkan kemampuan, makanya saya mampu, saya merasa saya cocok untuk mendapatkan hal itu. Saya melihat ada beberapa ketika mungkin teman-teman atau sales atau siapapun, sales motoris atau apa, ketika Anda bekerja di sales motoris, area Anda, ketika Anda bekerja di sales canvasser, kuasailah daerah area Anda, canvasser. Ketika Anda bekerja di sales taking order, kuasailah daerah taking order, ada daerah Anda. Ketika Anda sebagai sales professor, lakukanlah fungsi sebagai sales professor. Tetapi sales motoris, sales canvasser, sales taking order, supervisor, ibarat saya bilang, ketika Anda berada di pusat, contohnya kita bisa di Jakarta atau dimanapun itu, di Sumatera, Anda tidak mungkin tahu, maaf kata ini ya, kontak person seluruh Indonesia kalau Anda, teman-teman, rekan-rekan belum melewati regional. Ini namanya regional, masa saya manajer, oke. Kalau seluruhnya itu adalah nasional. Atau lebih kecil lagi itu adalah area, tentunya Bali, Lombok, NTT, Bali Nusa, itu area manager, ya. Itu beberapa provinsi, 3 atau 4 provinsi itu namanya area manager. Kalau itu satu pulau itu ada beberapa provinsi, itu namanya regional manager, ya. Itu satu pulau di regional manager Kalimantan, regional di Sulawesi. Nah itu. Jadi saya orangnya ketika saya mengetahui sales sebagai motoris atau sales canvasser atau sales taking order atau sales apapun itu, mengetahui nomor telepon seluruh Indonesia itu tidak masuk akal. Itu saya. Tapi saya nggak tahu kalau orang lain, itu saya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu mau tanya nomor handphone seluruh Indonesia, saya mengetahui prinsipnya. Tapi kalau di customer good, saya sebagai sales motoris atau sales canvasser mengetahui nomor telepon seluruh Indonesia itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena level saya adalah level sales, bukan top management, bukan top general manager, bukan top director atau CEO. Mengetahui kontak-kontak nomor telepon seluruh distributor di Indonesia. Nah, pengalaman saya ketika saya nego gaji ini adalah berdasarkan fakta, dan tentunya saya diterima dan saya mengasuh area Sulawesi selama, saya bilang, dalam 3-6 bulan kalau tidak dapat customer, saya mengundurkan diri. Tidak lama, sampai bulan keempat tuh ada penjualan saya, dan di situ sudah merata jalur distribusi. Teman-teman, sebagai sales ya, kita satu lapangan. Kenapa saya bicara seperti ini soal nego gaji? Ketika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak salah untuk nego gaji. Jangan pernah takut. Semasa Anda mengikuti aturan perusahaan SOP, aturan perusahaan, Anda lakukan itu dengan nego gaji, dengan kapasitas kalian, dengan sesuai kebutuhan. Dan ini adalah pengalaman saya, ya. Dan pengalaman itulah makanya saya berani berbicara tentang nego, tentang gaji. Ini berdasarkan pengalaman saya, ya. Dan sampai hari ini saya masih bekerja, dan saya merasa saya harus memberikan kontribusi hal ini supaya kita bisa saja nego gaji dengan perusahaan ketika Anda mampu menguasai suatu area, menguasai pekerjaan itu tentunya. Dan saya pernah, nanti saya akan ceritakan, mohon maaf, akan ceritakan area untuk di Maluku. Saya pernah ada customer, itu di NTT juga saya ada customer, dan hal itu membuat saya mengerti ketika bagaimana ketika datang ke suatu daerah, kita tidak mengenal, tidak tahu
dealernya siapa, namanya siapa, dan kita sangat senang ketika customer pelanggan itu mau mengambil produk kita. Nah, kenapa saya berbicara tentang kapasitas? Makanya ketika Anda bekerja sebagai sales, lakukan hal itu, baik itu motoris atau advisor atau taking order atau supervisor, lakukan hal itu di situ saja. Anda setia saja. Ketika Anda setia, ada waktunya Anda bicara tentang regional, satu provinsi, 5 provinsi, dan tentunya sebagai nasional. Nah, saya bicara rekan-rekan atau Bapak Ibu atau tim sales mau tanya saya tentang Indonesia, tentang provinsi manapun, saya tahu karena saya juga mengalami, saya juga pernah berkunjung. Dan ketika di lapangan kalian juga punya masalah tentang sales motoris, sales canvasser, sales taking order, sales luar kota, kalau ada pertanyaan silakan di komen di channel saya di Indra 64. Kalian bertanya, saya akan jawab. Ya, saya akan jawab semampu saya, sejujur saya. Saya tidak akan mengekspos atau ketika saya tidak tahu, saya pura-pura tahu, saya tidak mau. Inti saya bikin konten seperti adalah saya ingin memberikan ilmu yang pengalaman bekerja selama saya bekerja di suatu perusahaan dan juga di toko. Itu suka dukanya, dan sampai hari ini saya menikmati pekerjaan saya, dan itu adalah pengalaman ketika saya bisa berbagi dengan teman-teman saya di luar kota dan dimanapun saya berada. Ada banyak hal yang saya tidak bisa bagikan, mungkin sampai di situ saja pengalaman saya tentang berbicara tentang gaji, karena saya bicara kapasitas saya. Ya, kapasitas saya sudah menguasai, sudah tahu merintis daerah Sumatera, Bangka dan Cirebon, dan di Kalimantan, dan tentunya di Sulawesi. Dan itu saja yang saya bisa bagikan tentang cerita pengalaman saya, kiranya ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang, kiranya kalau ada pertanyaan silakan di komen, dan dukung saya terus, mohon dukung supaya saya capai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ketika hal itu capai, next saya akan membuat konten-konten, tentunya dengan hal ini saya bisa membantu orang-orang banyak yang kesusahan, dan kiranya lewat channel ini saya bisa berbagi kepada orang-orang yang saling membutuhkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton, yang sudah subscriber, yang sudah subscribe, dan saya sangat berterima kasih. Yang baru menonton, kiranya jangan lupa subscribe, dan apa yang kalian berikan saya menjadi semangat untuk memberikan hal-hal ilmu tentang sales marketing dengan konten-konten yang tentunya yang menarik ke depannya. Terima kasih untuk hari ini, salam dari saya, 1, 2, 3, yes, 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 selamat malam.